Halo penyembah Tuhan maupun penyembah roti jalamak limah biadab, atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Tidak pernah terbayang sebelumnya, seperti apa bentuk peradaban manusia jika satu elemen dominan dihilangkan dari memori kolektif kita. Kita berbicara tentang sebuah skenario. Bagaimana jika esok pagi seluruh populasi dunia terbangun tanpa konsep tentang agama, Tuhan, atau wahyu ilahi? Bukan dalam arti amnesia mendadak, melainkan sebuah realitas di mana kerangka berpikir supranatural itu tidak pernah ada. Pertanyaan ini terdengar seperti premis fiksi ilmiah, tapi ia sebenarnya adalah laboratorium pemikiran yang serius. Kita tidak sedang membahas keyakinan pribadi siapapun malam ini, melainkan mencoba membedah data, tren historis, dan proyeksi sosiologis. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita letakkan satu fondasi penting. Video ini adalah sebuah eksplorasi akademis dan filosofis. Ini bukan serangan terhadap identitas spiritual miliaran manusia. Kita akan masuk ke wilayah sensitif, jadi kita akan berjalan pelan-pelan, hanya berbekal data statistik, catatan sejarah, dan logika. Silahkan duduk, ambil kopi atau teh Anda, karena kita akan melakukan perjalanan intelektual yang panjang, membayangkan dunia di mana perselisihan dogma tidak pernah menjadi judul utama berita pagi. Ketika kita melihat lanskap peradaban manusia dari era Neolitik hingga era digital ini, kita akan menemukan pola yang berulang. Pola di mana kohesi sosial seringkali dibangun di atas fondasi narasi bersama. Agama dalam konteks ini adalah perangkat lunak sosial paling sukses yang pernah ditulis oleh umat manusia. Ia memberi jawaban instan atas ketidakpastian, menghibur yang berduka, dan menciptakan identitas komunal yang begitu kuat. Namun, perangkat lunak itu, seperti semua sistem operasi, seringkali datang dengan kode biner yang sangat kaku. Benar dan salah, selamat dan sesat, kita dan mereka. Bayangkan sebuah dunia di mana sistem operasi itu tidak pernah terinstal. Di dunia itu, perbedaan pendapat bukanlah sebuah ancaman eksistensial, melainkan sekadar perbedaan preferensi. Tidak ada konsep perang suci, karena tidak ada yang bisa diklaim secara suci secara absolut. Dunia tanpa klaim kepemilikan eksklusif atas kebenaran moral adalah dunia di mana ego manusia kehilangan justifikasi paling ampuh untuk mendominasi yang lain. Kita bisa melihat data historis untuk memahami seberapa besar penderitaan yang lahir dari keyakinan bahwa hanya kelompok kita yang memiliki akses tunggal menuju surga. Konflik-konflik besar yang seringkali diberi label perang agama memang selalu lebih rumit dari sekedar teologi. Ada perebutan sumber daya, kekuasaan politik, dan etno-nasionalisme di dalamnya. Tapi mari kita jujur secara intelektual, dogma seringkali berfungsi sebagai akselerator konflik yang paling efisien. Ia mengubah perbedaan pendapat yang seharusnya bisa dinegosiasikan menjadi duel kosmik antara kebaikan melawan kejahatan. Ketika seorang prajurit percaya bahwa membunuh dan mati adalah tiket langsung menuju kemuliaan abadi, rasionalitas peperangan berhenti beroperasi. Ia berubah menjadi eskalasi brutal yang tak terbatas. Tanpa lapisan justifikasi supernatural itu, manusia masih mungkin berkelahi. Kita adalah spesies yang agresif, itu fakta biologi. Tetapi konflik akan kembali ke skala manusiawi, di mana tujuannya adalah menang, bukan memusnahkan eksistensi pihak lain dari buku kehidupan. Dalam dunia tanpa dogma, musuh tetaplah manusia, bukan representasi iblis yang harus dimusnahkan tanpa sisa. Keindahan dari dunia post-agama ini, jika boleh meminjam istilah para pemikir sekuler, terletak pada pulihnya hakikat keheranan manusia terhadap alam semesta. Seringkali ada tuduhan bahwa tanpa agama, hidup akan kering, tanpa makna dan mekanis. Tapi data dari negara-negara dengan tingkat sekularisme tinggi seperti Skandinavia menunjukkan hal yang kontradiktif. Di sana ketika dogmatisme menurun, yang muncul bukanlah nihilisme yang dingin, melainkan spiritualitas naturalistik yang hangat. Orang-orang menemukan perasaan kagum yang mendalam bukan dari kitab suci, melainkan dari foto-foto teleskop luar angkasa James Webb yang menunjukkan pilar-pilar penciptaan, atau dari kompleksitas jaringan saraf otak manusia.
Rasa kagum itu tidak berkurang, hanya karena kita tahu bahwa supernova terjadi karena fusi nuklir, bukan karena jentikan jari entitas maha kuasa. Justru sebaliknya, semakin kita memahami betapa mustahilnya probabilitas statistik kemunculan kita di planet biru ini, semakin kita menghargai betapa berharganya kesadaran. Dunia tanpa agama membuka pintu bagi semua orang untuk merayakan misteri eksistensi tanpa harus menyepakati paket interpretasi yang sama. Kamu boleh terharu melihat gelombang laut karena keindahannya, bukan karena harus percaya bahwa laut itu dibelah oleh seorang nabi. Salah satu argumen terkuat tentang mengapa dunia akan lebih baik tanpa agama terletak pada sektor bioetika dan kemanusiaan. Prinsip moral yang didasarkan pada empati evolusioner dan kontrak sosial, alih-alih perintah kitab suci, memiliki fleksibilitas yang jauh lebih tinggi dalam mengurangi penderitaan. Mari kita bicara soal isu-isu seperti hak reproduksi, eutanasia, atau penelitian sel punca. Dalam kerangka dogmatis, jawaban atas dilema ini seringkali sudah mati, dikunci oleh teks yang ditulis ribuan tahun lalu oleh masyarakat agraris yang tidak pernah membayangkan dunia dengan ventilator dan mesin dialisis. Ketika moralitas ditentukan oleh itu berdosa tanpa bisa diuji dengan metode empiris, kita berhenti bertanya, apakah ini mengurangi penderitaan, dan mulai bertanya, apakah ini melanggar aturan? Dunia tanpa sekat agama adalah dunia di mana kebijakan publik soal tubuh perempuan tidak ditentukan oleh tafsir teks suci yang didominasi perspektif laki-laki zaman perunggu. Ini adalah dunia di mana kita bisa berdebat dengan tenang tentang kapan kehidupan bermula dengan menggunakan patokan neurologis, bukan metafisika. Disinilah keindahannya. Perdebatan moral akan menjadi lebih sulit karena kita tidak bisa sekadar menyodorkan ayat, tetapi justru disitulah letak kedewasaannya. Kita harus benar-benar mendengarkan penderitaan orang lain, bukan mendikte mereka berdasarkan suara yang hanya kita dengar di kepala. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari gesekan terbesar, hubungan antara sains dan dogma. Ada narasi yang cukup dominan bahwa agama secara inheren menghambat kemajuan sains. Apakah data mendukung itu? Jika kita berkaca pada abad menengah Eropa atau zaman keemasan Islam, kita melihat bahwa pada momen-momen tertentu, institusi religius justru menjadi pelindung perpustakaan dan observatorium. Namun, kita harus memisahkan antara semangat mencari tahu yang ada pada diri seorang ilmuwan yang kebetulan religius dengan sistem dogma yang mengatur metodologi. Masalahnya muncul ketika sains menghasilkan kesimpulan yang menyentuh klaim ontologis agama. Ketika Galileo dipaksa berletut, itu bukan karena dia salah secara matematika, tapi karena observasinya mengguncangkan posisi istimewa manusia dalam kosmologi. Ini adalah pola yang terus berulang hingga hari ini. Kala teori evolusi memaparkan bahwa kita adalah sepupu dari simpanse, persistensi terbesar tidak datang dari kekurangan bukti fosil, melainkan dari ketidakmampuan menerima bahwa kita bukanlah makhluk istimewa yang diciptakan terpisah dari tanah liat secara instan. Tanpa adanya kitab suci yang dianggap sebagai sumber referensi ilmiah, pendidikan akan mengalami lompatan efisiensi yang luar biasa. Dunia tanpa agama adalah dunia di mana rasa ingin tahu anak-anak tidak pernah dihadapkan pada tembok karena Tuhan menciptakan seperti itu, berhenti bertanya. Psikologi kognitif menyebut ini sebagai penghenti penjelasan atau explanatory stop. Ketika sebuah misteri dijawab dengan ini memang kehendaknya, proses pencarian pengetahuan otomatis berhenti. Ini adalah penghambat paling fatal. Dalam dunia tanpa penghenti penjelasan itu, setiap jawaban akan selalu memicu pertanyaan baru. Itu adalah esensi sains. Bayangkan sumber daya manusia, ratusan juta jam kerja yang saat ini dihabiskan untuk mempelajari teologi, apologetika, atau ritual dialihkan sepenuhnya untuk riset energi fusi, penjelajahan samudra, atau kecerdasan buatan. Sulit membayangkan berapa abad lebih maju kita dalam hal teknologi jika selama 300 tahun terakhir, otak-otak terbaik di planet ini tidak pernah harus membagi waktu antara mempelajari hukum termodinamika dan menghafal tafsir kitab suci yang saling bertentangan. Skeptisisme terhadap sains yang kini menjangkiti dunia modern, terutama dalam bentuk gerakan anti-vaksin atau teori bumi datar, sebenarnya memiliki akar yang sama persis dengan fundamentalisme agama.
Ketidakpercayaan terhadap otoritas institusional yang dianggap elitis digantikan dengan keyakinan bahwa aku lebih tahu kebenaran pribadiku. Ini adalah buah dari cara berpikir dogmatis yang telah berabad-abad diasah oleh agama. Agama mengajarkan bahwa sebuah klaim luar biasa bisa diyakini tanpa bukti fisik, cukup dengan iman. Ketika metode iman ini diterapkan ke ranah empiris, terjadilah malapetaka epistemologis. Di dunia tanpa agama, konsep iman sebagai sebuah kebajikan intelektual tidak akan ada. Satu-satunya kebajikan intelektual adalah rasa ingin tahu dan kemampuan merevisi pendapat. Orang tidak akan skeptis terhadap vaksin hanya karena merasa itu tidak alami atau bertentangan dengan rencana ilahi. Dalam dunia tanpa dogma, sains tidak akan diposisikan sebagai musuh yang mencoba menggulingkan Tuhan. Sains hanya akan dipandang sebagai apa adanya, sebuah metode coba-coba yang sangat rendah hati untuk tidak membohongi diri sendiri. Dunia tanpa agama juga berarti dunia tanpa konsep dosa eksistensial. Bayangkan betapa ringannya beban psikologis seorang manusia yang tidak dilahirkan dengan label pendosa atau kotor. Dalam banyak tradisi, manusia sudah tercemar bahkan sebelum ia sempat mengambil nafas pertamanya. Dunia tanpa dogma menawarkan jenis keluguan radikal. Kamu tidak baik karena takut neraka, dan tidak juga buruk karena takjub pada kebebasan. Kamu baik karena neuron cermin di otakmu memang terprogram untuk berempati. Dan karena secara logis, hidup akan lebih mudah jika kita saling membantu. Banyak kritikus berargumen bahwa tanpa agama, moralitas akan runtuh. Klaim ini cukup menarik untuk diuji. Psikolog perkembangan seperti Paul Bloom dari Yale menunjukkan bahwa rasa keadilan dan empati muncul pada bayi, bahkan sebelum mereka bisa berbicara. Moralitas adalah perangkat bawaan biologis, bukan unduhan eksternal dari surga. Di dunia yang kita impikan ini, pertanyaan mengapa harus berbuat baik tidak akan dijawab dengan ketakutan akan hukuman supernatural, melainkan dengan logika sederhana. Karena penderitaanmu terasa nyata bagiku, dan aku tidak suka menderita. Mari kita perbesar ke skala yang lebih intim, hubungan antar manusia. Salah satu sumber perselisihan terbesar dalam keluarga dan hubungan asmara adalah perbedaan teologis. Berapa banyak cinta yang kandas karena kamu harus pindah agamaku? Berapa banyak orang tua yang membuang anaknya hanya karena orientasi seksualnya dianggap sebagai pelanggaran kodrat ilahi? Tanpa teks suci yang dianggap sebagai pedoman hidup final, hubungan cinta akan kembali ke fungsinya yang paling murni. Kebersamaan, negosiasi emosional, dan saling menghormati batasan personal. Tidak ada lagi diskusi tentang siapa yang boleh menjadi pemimpin dalam rumah tangga berdasarkan jenis kelamin yang ditulis di kitab kuno. Tidak ada lagi konsep bahwa seorang istri harus tunduk secara kosmik. Yang ada hanyalah dua manusia dewasa yang merumuskan kontrak sosial pribadi mereka sendiri, dinamis dan bisa direvisi kapan saja. Betapa mudahnya, betapa indahnya, ketika cinta tidak lagi menjadi medan pertempuran antar dewa-dewa yang cemburu. Keindahan lainnya adalah berakhirnya tribalisme intelektual. Kita mengenal seseorang sebagai seorang Muslim, Kristen, Hindu, atau ateis sebelum kita mengenal dia sebagai seorang individu. Label-label itu datang dengan satu set stereotip yang siap pakai. Di dunia tanpa agama, identitas komunital tidak akan terdefinisi oleh asal-usul metafisika, melainkan oleh minat dan kontribusi. Komunitas akan terbentuk di sekitar proyek sains warga, klub sepeda, orkestra, atau kecintaan terhadap genre film tertentu. Ini mungkin terdengar naif, tetapi skala konfliknya jelas berbeda. Perdebatan akan seputar mana yang lebih baik, kucing atau anjing. Ketika identitas tidak lagi diselimuti oleh kekudusan, kekalahan dalam argumen hanyalah kesempatan untuk belajar, bukan kiamat psikologis. Tak ada lagi yang merasa harga dirinya terusik jika simbolnya dikritik, karena simbol itu hanya simbol, bukan jembatan menuju keselamatan jiwa. Tentu, kita bisa memandang semua ini sebagai utopia yang naif. Ada satu argumen klasik yang harus kita hadapi. Agama itu dibutuhkan oleh mereka yang lemah, miskin, dan menderita sebagai pelarian. Ini adalah argumen candu masyarakat ala Marxis.
Ada benarnya bahwa agama memberikan hiburan terminal bagi mereka yang tidak memiliki akses ke keadilan duniawi. Namun bukankah ini justru jebakan? Di dunia tanpa agama, ketika seseorang menderita, dia tidak akan menerima jawaban, "Ini sudah takdir," atau "surga lebih baik bagimu." Dia akan menuntut perubahan di sini, saat ini juga. Penderitaan tidak akan dijadikan komoditas spiritual yang dinantikan balasannya di akhirat. Penderitaan akan dilihat sebagai masalah teknis yang harus dipecahkan. Kelaparan bukan berarti cobaan, melainkan masalah distribusi logistik. Penyakit bukan berarti dosa, melainkan masalah biologi molekuler yang harus dicari obatnya. Dunia ini akan dipandang bukan sebagai tempat transit yang penuh air mata untuk menuju kehidupan selanjutnya, melainkan sebagai taman bermain yang perlu terus diperbaiki. Karena hanya ini yang kita punya. Beralih ke aspek kemudahan, bayangkan betapa efisiennya diplomasi global. Saat ini, di perbatasan negara-negara yang berseteru, masalah teritorial seringkali dibumbui oleh narasi tanah yang dijanjikan atau kota suci. Yerusalem misalnya adalah real estate, tapi dalam kesadaran kolektif, ia lebih dari itu. Ia adalah portal surga. Ketika real estate menjadi portal surga, kompromi politik menjadi sangat mahal, hampir mustahil. Di dunia tanpa mitologi, tanah tetaplah tanah. Negosiasi tentang perbatasan hanya akan melibatkan sumber daya air, tanah subur, dan posisi strategis geografis. Semuanya bisa dikalkulasikan dengan matematika dan ekonomi. Solusi dua negara atau solusi apapun akan menjadi masalah teknokratis yang bisa dinegosiasikan dengan peta dan kalkulator, bukan dengan eskatologi dan nubuat akhir zaman. Kedamaian akan menjadi lebih mudah karena beban sejarah suci yang membuat trauma kolektif itu tidak pernah ada. Orang-orang akan berhenti membenci tetangga mereka hanya karena kakek moyang tetangga itu 1000 tahun lalu menulis puisi yang mengklaim bahwa air terjun di desa itu adalah tempat dewa menangis. Namun, kita harus hati-hati untuk tidak terjebak dalam oversimplifikasi. Apakah menghapus agama akan menghapus semua kejahatan? Tentu tidak. Hierarki kekuasaan, keserakahan, dan psikopati akan tetap ada. Tapi apa yang akan hilang adalah justifikasi sakral atas kejahatan itu. Sulit untuk membujuk orang waras untuk membunuh demi minyak, kecuali mereka dibayar secara profesional. Tapi sangat mudah membujuk mereka untuk membunuh jika mereka percaya bahwa pembunuhan itu adalah ritual yang bisa menghapus dosa dan menyelamatkan alam semesta. Tanpa unsur sakral, kekejaman akan kembali ke skala manusia yang lebih terbatas. Seorang diktator tanpa klaim mandat surgawi hanyalah seorang preman yang menguasai terlalu banyak tanah. Dia bisa ditertawakan, diejek dan dilawan dengan satir. Tapi seorang teokrat yang diyakini sebagai bayangan Tuhan di bumi, melawannya berarti melawan kosmos. Inilah perbedaan mendasarnya. Agama seringkali menjadi tameng yang tidak bisa ditembus oleh kritik dan satir. Di dunia tanpa tameng itu, segala bentuk kekuasaan bisa dipertanyakan. Berbicara tentang humor dan kemudahan berinteraksi, dunia tanpa agama mungkin adalah dunia yang lebih ringan untuk dijalani. Kegembirahan tidak akan dibayangi oleh perasaan bersalah yang irasional. Menari, mendengarkan musik, menikmati makanan enak, dan berhubungan seksual tidak akan diatur oleh kitab panduan kuno yang menganggap bahwa kenikmatan adalah jebakan iblis. Tubuh manusia akan kembali menjadi tuan rumah kesadaran yang seharusnya disyukuri, bukan penjara jiwa yang penuh dosa. Kepolosan ala Epicurean, di mana tujuan hidup adalah memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan secara seimbang dan bijaksana, akan menjadi default moralitas. Mengurangi penderitaan makhluk hidup lain tanpa pretensi mendapat bintang emas di akhirat adalah bentuk kemurnian etis tertinggi. Ini adalah etika yang tidak mementingkan diri sendiri, justru karena ia tidak menjanjikan imbalan apapun. Di penghujung penjelajahan pemikiran ini, kita tidak sedang merayakan kehancuran spiritualitas. Justru kita sedang mendefinisikan ulang spiritualitas itu sendiri. Spiritualitas tanpa agama adalah kondisi kagum terhadap luasnya alam semesta yang dingin dan fakta bahwa di sudut kecil ini, atom-atom yang berasal dari ledakan bintang bisa berkumpul, sejenak, membentuk dirimu dan diriku yang saat ini bisa saling merenungkan ketiadaan. Keindahan itu tidak membutuhkan mitos, ia nyata, ia terukur, dan ia rapuh. Dunia yang lebih baik tanpa agama adalah dunia di mana semua tangan bergandengan bukan karena diperintah oleh kitab yang sama, melainkan karena menyadari bahwa kita semua adalah penumpang kosmik di atas batu yang melayang dalam kehampaan.
Kita adalah kru dari pesawat luar angkasa bernama Bumi, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan kita dari kebodohan kita sendiri. Jadi, kita harus menjadi penyelamat bagi diri kita sendiri. Menyelesaikan perjalanan panjang ini, kita bertanya lagi, akankah dunia lebih baik? Data sejarah, psikologis, dan sosiologis yang kita miliki secara konsisten mengarah pada satu kesimpulan. Dunia akan menjadi tempat yang secara signifikan lebih damai, lebih ingin tahu, dan secara moral lebih dewasa, jika energi kolektif kita tidak lagi dihabiskan untuk memuaskan tuntutan entitas yang tidak terlihat. Tapi, seperti kata pepatah, kita tidak bisa memilih dunia di mana kita dilahirkan. Yang bisa kita lakukan adalah, mulai detik ini, mencoba membangun cara berpikir yang tidak mendasarkan kebenaran pada klaim absolut. Kita adalah bagian dari eksperimen besar yang disebut peradaban. Dan seperti yang sering kami katakan di sini, di Silent Majority, suara yang seringkali paling rasional adalah suara yang memilih untuk tidak berteriak, melainkan merenung dalam diam. Jika eksplorasi pemikiran seperti ini menyentuh rasa ingin tahu Anda, dan Anda merasa bahwa narasi-narasi panjang penuh nuansa seperti ini sudah mulai punah di era video pendek yang serba cepat, mungkin Anda adalah bagian dari kami. Anda adalah bagian dari mayoritas yang diam, yang lelah dengan teriakan dogma dari dua kutub ekstrim. Dukung kami untuk terus membuat konten-konten mendalam tanpa sensor. Klik tombol subscribe di bawah, bunyikan loncengnya, dan bantu kami menyuarakan pikiran-pikiran yang seringkali hanya berani diucapkan dalam hati. Di Silent Majority, kita tidak mencari jawaban instan. Kita mencari pertanyaan yang lebih baik. Sampai jumpa di pemikiran berikutnya.